Saat ini, saat Anda menonton video ini, sekitar 20 gunung berapi meletus di seluruh dunia. Dan sementara sebagian puncak gunung-gunung ini terus-menerus memuntahkan awan abu selama berbulan-bulan, yang lain baru saja terbangun. Anda mungkin belum tahu tentang statistik vulkanik ini sebelum video ini dimulai. Tapi bayangkan jika pemandangan yang begitu mengerikan, gunung berapi yang baru meletus muncul dari jendela Anda sekarang tepat di depan mata Anda. Anda mungkin menyelamatkan diri sejauh mungkin, menjauh dari lava panas yang menyembur dan awan piroklastik yang mematikan. Tapi pastinya suatu hari mungkin tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri. Para ilmuwan menghitung total 1.532 gunung berapi di permukaan bumi. Setidaknya saat ini. Untungnya, selama seluruh periode keberadaan manusia, hanya 600 di antaranya yang pernah aktif. 160 gunung berapi meletus sekitar sekali setiap dekade, dengan sekitar 50 lebih meletus setiap tahun. Syukurlah, kebanyakan dari ini adalah gunung berapi yang cukup kecil, hanya batuk sekali-kali, dan tidak banyak merusak atau menyebabkan malapetaka apapun. Tetapi, jika salah satu dari gunung api yang paling hebat dan menakjubkan ini karena suatu alasan memutuskan untuk beraktivitas dengan kapasitas penuhnya, percaya atau tidak, seluruh planet bisa mendapatkan masalah darinya. Di antara gunung berapi berukuran mega yang mengancam bumi adalah Mount Merapi. Kita orang Indonesia tahu itu Gunung Merapi, yang secara harfiah berarti gunung api. Terletak di Jawa Tengah, gunung berapi paling aktif di seluruh Indonesia ini memiliki ketinggian 1,8 mil atau sekitar 3 kilometer. Bom waktu yang berdetak ini, meskipun tidak meletus saat ini, terus mengeluarkan asap sepanjang hari, setiap hari, mengingatkan pemukiman terdekat akan keberadaan dan kekuatan penghancurnya. Setiap beberapa tahun, gunung api ini berubah menjadi neraka yang meletus, merusak atau menghancurkan kota-kota terdekat. Satu lagi dari gunung berapi Uber yang berpotensi menghancurkan bumi ini terletak di sisi lain dunia, di bagian tengah benua Amerika Utara, dan dikenal sebagai Yellowstone Super Volcano. Mega volcano besar ini hanya meletus 3 kali sepanjang sejarah. Terakhir kali sekitar 630.000 tahun yang lalu. Dan setiap kali meletus, ia menyebabkan bencana besar yang mengubah dunia. Barisan pegunungan hancur, tanah menyembur. Selama ribuan tahun, puncak runtuh dan menciptakan lubang raksasa di bumi. Sebuah kawah super yang sekarang dikenal sebagai kaldera Yellowstone, lebarnya bervariasi dari antara 30 hingga 45 mil, yaitu 50 hingga 70 kilometer. Itu salah satu gunung berapi besar. Dalam sejarah yang lebih baru, Taman Nasional pertama Amerika, Yellowstone, didirikan meliputi seluruh area yang indah dan menakjubkan. Ini tentu saja merupakan taman nasional paling terkenal di Amerika Serikat dan terkenal di seluruh dunia. Baik taman maupun gunung berapi diberi nama orang dari sungai Yellowstone yang hulunya berada di dalam batas taman. Tetapi, bahkan Yellowstone Super Volcano yang saat ini tidak aktif terus menimbulkan ancaman besar bagi umat manusia. Dalam kasus letusan, Amerika Serikat akan benar-benar hancur, dengan setengah dari negara bagian Amerika terkubur dalam abu, dan beberapa efek samping menghancurkan sebagian besar ekosistem dan ekonomi dunia. Orang-orang yang senang bepergian dan pindah dari kota ke kota dan tempat baru akan dengan senang hati menetap di dekat gunung Vesuvius yang terletak di Teluk Napoli. Ini karena setiap letusan Vesuvius menjamin emigrasi instan ke kota lain. Saat ini, Vesuvius dikatakan sedang tidur, tapi jangan tertipu. Ini juga masih dianggap sebagai salah satu gunung berapi paling berbahaya di dunia karena lebih dari 3 juta orang tinggal di dekatnya. Tapi saat sedang tidur, gelar penghancur kota harus diberikan kepada Niragongo, setidaknya untuk saat ini. Gunung Niragongo
adalah gunung api atau gunung berapi yang masih aktif di benua Afrika di Taman Nasional Virunga di Republik Demokratik Kongo. Gunung Nyiragongo telah meletus 34 kali sejak tahun 1882 dengan aktivitas yang terus berlanjut selama berbulan-bulan, bahkan terkadang bertahun-tahun. Gunung berapi ini luar biasa karena kawahnya berisi danau lava aktif. Pada tahun 1977, sebagian dari kawah tumpah dan lahar panas di dalamnya menyembur dengan aliran api yang bergerak dengan kecepatan hingga 62 mil atau 100 km per jam, melahap, membakar, dan menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya. Kawah itu terisi lagi segera setelah itu. Tetapi para ilmuwan dan insinyur sejauh ini berhasil mencegah tumpahan lava baru. Tentunya ini mungkin sangat berbahaya, tapi tetap saja danau lava di puncak Gunung Nyiragongo terlihat begitu indah dan mempesona. Anda mungkin percaya bahwa Frodo seharusnya membawa satu cincin ke sini. Tetapi jika satu super vulkanik yang terbangun dapat membawa bencana di seluruh dunia, apa yang mungkin terjadi jika seluruh gunung berapi di planet kita yang indah semuanya meletus bersamaan? Peristiwa kiamat vulkanik sinkron seperti yang kita bayangkan akan menyebabkan konsekuensi yang mengerikan, sehingga bahkan beberapa ledakan nuklir mungkin tidak akan bisa menyamainya. Gempa bumi dan aliran lava yang terjadi secara bersamaan jelas akan menyebabkan kerusakan yang luar biasa, tetapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ancaman si kembar, abu dan gas vulkanik. Pada skenario mengerikan ini, lapisan abu akan naik ke atmosfer dan hampir sepenuhnya menghalangi sinar matahari untuk mencapai bumi. Kabar baik bagi penjual senter dan bola lampu. Kabar buruk bagi semua orang. Kegelapan ini akan berlangsung selama 10 tahun, yang berarti tidak ada fotosintesis, semua tanaman akan mati, dan penurunan suhu ke tingkat kritis. Tentu saja, tidak semua gunung berapi menyumbat atmosfer. Satu yang ada di Hawaii adalah contoh yang bagus. Ini hanya memuntahkan aliran lava kecil, namun gunung berapi yang paling aktif, terbesar, dan paling kuat ini akan menutup seluruh benua dengan abu dalam hitungan jam. Bagaimanapun, seperti yang telah kita pelajari di zaman modern, bagaimana cara menghalau awan, Anda mungkin berpikir bahwa kita dapat melakukan sesuatu terhadap awan abu ini juga. Ya, kita mungkin. Tapi adakah yang bisa kita lakukan berkenaan dengan gas vulkanik? Gas-gas pemicu kematian ini adalah campuran asam klorida, hidrogen sulfida, dan sulfur dioksida. Kocok dengan sebaik-baiknya, tambahkan sedikit air, dan Anda mendapatkan hujan asam yang mencemari semua air tanah kita, serta permukaan semua lautan kita. Perubahan komposisi air akan menyebabkan kematian karang dan moluska, dan setelah itu, spesies demi spesies akan jatuh dalam efek domino. Dengan akhirnya, seluruh rantai makanan kemungkinan akan menghilang. Anda mungkin berpikir kemungkinan terjadinya seperti ini kian kecil, dan memang sangat kecil kemungkinannya. Tapi bukan tidak mungkin, sebuah analisis komparatif dan formasi batuan sedimen kuno mengungkapkan bahwa hilangnya masal fauna prasejarah disebabkan oleh beberapa letusan gunung berapi. Untungnya, ahli vulkanologi dari Radford University di Virginia telah menentukan bahwa di zaman kita, perkembangan seperti itu benar-benar tidak memungkinkan. Tetapi, jika itu benar-benar terjadi, hampir tidak ada yang menilai kerusakannya. Seluruh manusia yang tersisa hanya akan mencoba yang terbaik untuk bertahan hidup di akhir zaman apokaliptik. Bagaimanapun, bahkan satu letusan tunggal dapat berdampak buruk pada atmosfer. Contoh terbaru adalah Gunung Pinatubo di Filipina yang meletus pada tahun 1991. Salah satu ledakan terkuat di bumi selama abad terakhir menyebabkan penurunan suhu 1 derajat Fahrenheit atau sekitar 0,6 derajat Celcius dan menyebabkan lubang ozon di atas Antartika di belahan selatan bumi meningkat ke ukuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Syukurlah, sejauh ini tidak ada yang menunjukkan bahwa malapetaka semacam ini akan terjadi lagi dalam waktu dekat. Tapi jangan senang-senang dulu dong, apalagi ongkang-ongkang kaki.
adalah sebuah fakta bahwa gunung berapi di daratan kita hanyalah sebagian kecil dari jumlah total gunung berapi di planet kita yang tercinta ini. Para ilmuwan percaya bahwa sekitar 80% dari seluruh letusan gunung berapi terjadi di bawah lautan kita. Kebanyakan dari mereka berada di kedalaman ribuan kaki dan sangat sulit dikenali. Namun, ahli geofisika dari Universitas Texas menemukan gunung berapi super duper uber di dasar Samudra Pasifik. Secara teori, mampu mengubah seluruh dunia permukaan kita menjadi satu pampai besar. Gunung berapi ini terletak pada jarak 932 mil atau 1.500 km dari pantai timur Jepang. Jika kita melihat area yang dicakup objek, kita berhak menyebutnya gunung berapi terbesar di permukaan planet kita. Dan memang, di seluruh tata surya, diameter kawah ini mencengangkan, mencapai 388 mil atau 625 km. Dan area ini mencakup area seluas 100.386 mil persegi atau 160.000 km persegi. Gunung berapi monster ini memiliki julukan The Tamu Massive, dan ahli vulkanologi mengatakan bahwa ia tertidur lebih dari 140 juta tahun yang lalu. Syukurlah, tidak ada yang menunjukkan kecenderungan untuk bangun dari tidurnya sejak itu. Tidak diketahui kapan gunung berapi itu suatu hari nanti akan bangun sekali lagi. Tetapi, satu hal yang jelas, jika tidur tamu berakhir, solusi terbaik bagi kita semua adalah menemukan planet lain untuk ditempati. Untungnya bagi kita, umat manusia baru-baru ini menganggap Mars sebagai semacam rumah kedua, tempat perlindungan potensial bagi kita semua dalam kasus bencana dunia menghancurkan bumi, dan itu termasuk gunung berapi. Tapi ada satu masalah kecil, atau bisa juga kita anggap ini adalah masalah besar. Gunung berapi tertinggi di seluruh tata surya disebut Olympus Mons, dan kebetulan terletak di, ya, Anda dapat menebaknya, planet merah. Raksasa ini memiliki ketinggian lebih dari 16 mil atau 26 km dengan diameternya yang membentang sejauh 335 mil atau 540 km. Secara hipotesis, menaklukkan puncak Olympus Mons seharusnya tidak terlalu sulit karena sisinya yang landai. Pendaki gunung di masa depan akan sedikit kecewa, tapi saya sarankan supaya mereka siapkan sepasang ski atau snowboard saja. Jalanan menurun sungguh menakjubkan. Olympus Mons adalah gunung berapi yang terbentuk dalam kondisi seperti lilin yang meleleh. Aliran lava mengalir menuruni lereng dan membeku di sana. Berulang-ulang, terus-menerus meningkatkan luas total masif. Analisis gambar dari penjelajah Mars Amerika Serikat menunjukkan bahwa puncak aktivitas gunung berapi itu terjadi antara 20 dan 200 juta tahun yang lalu, ketika dinosaurus masih berkeliaran di bumi. Namun, jejak aktivitas terbaru di gunung ini baru berusia sekitar 2 juta tahun. Ini berarti Olympus Mons mungkin tidak punah, melainkan gunung berapi yang tertidur. Dan jika ia terbangun sekali lagi dari tidurnya, itu akan menjadi peristiwa bersejarah di tata surya kita. Untuk memahami seberapa besar Olympus Mons sebenarnya, mari kita pindahkan ke permukaan bumi untuk membandingkannya dengan beberapa landmark bumi. Area yang dicakupnya sebanding dengan semua kepulauan Inggris, atau melihat ke arah lain, hanya bayangannya yang akan benar-benar menelan Mount Everest. Dan dalam ukuran sebenarnya, ia mencampakkan Everest ke dalam debu, membuat gunung tertinggi di bumi kita terlihat seperti semacam tonjolan kecil di cakrawala. Olympus Mons sangat besar, sehingga berdiri di puncak memandang ke bawah, yang bisa Anda lihat hanyalah lereng halus yang menghilang di balik lekukan cakrawala. Sangat tidak mungkin untuk melihat semuanya dari planet itu sendiri. Seluruh masif hanya dapat dilihat dari orbit. Jadi, jika Anda ingin meninggalkan pesan untuk beberapa penjelajah antariksa, lereng gunung berapi ini adalah tempat yang ideal untuk menempatkannya. Setidaknya, sampai beberapa aliran lava baru menutupinya. Meskipun demikian, masih terlalu dini untuk mengkhawatirkan adanya letusan lain. Berbeda dengan bumi, Mars tidak memiliki lempeng tektonik. Ini berarti
Olympus bisa tertidur untuk waktu yang sangat lama. Tetapi jika letusan terjadi di suatu hari dan Anda tinggal di sana, itu benar-benar akan menaungi matahari. Jika Mars ternyata lebih tidak ramah dari yang kita bayangkan, para ilmuwan harus berpikir keras dan lama tentang rencana B. Bagaimana menurut Anda? Kemana umat manusia bisa pindah? Atau jika kita tidak bergerak, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan konsekuensi dari bencana seperti itu? Silakan tuliskan teori Anda di komentar di bawah. Jika video ini mendapatkan banyak like dan kami mendapatkan banyak komentar tentang tempat-tempat potensial untuk dihuni orang di semesta, kami akan mencurahkan salah satu episode mendatang untuk topik ini. Jadi, jika Anda menyukai video ini, berikan jempol dan subscribe channel kami. Klik tombol lonceng untuk menjadi yang pertama yang tahu udah ada video baru. Dan mohon tetap di sini, karena yang terbaik belum ditayangkan.